Halo semuanya, balik lagi di konten Melek Bareng episode kedua. Dan di sini masih bareng gue Dito. Dan gue Kania. Kita bakal bahas masa-masa krusial saat kuliah. Ya, masa-masa paling hektik. Paling hektik ya bisa dibilang ya? Bisa banget. Penentuan hidup, ya kan? Penentuan hidup apakah kita mau TA dulu atau magang dulu Iya. gitu. Apakah semua pelajaran yang lo pelajarin dari awal nih bisa berguna nggak nih? Nah, untuk akhirnya nih. Di dunia profesional gitu ya? Iya, benar. Iya. Karena jujurnya pengalaman gue pas magang waktu itu lumayan mengagetkan. Kenapa? Karena banyak banget dari divisi yang bukan desainer gitu ya, kayak dari copywriter atau misalnya dari account udah bisa ngejudge, wah ini kurang nih, kliennya nggak suka, terus kayak merahnya jangan kayak begini segala macem, terus kok moodnya nggak dapet sih. Gue berasa apa ya? Gue berasa kayak buset, gue belum lulus sih waktu itu. Maksudnya gue yang punya knowledge tentang desain kayak, wah gue harus jawab apa nih gitu. Kok gue dijudge sama content writer nih? Iya, dan itu kenapa gue milih jalur magang duluan gitu. Kalau gue TA duluan. TA duluan? Iya. Nah itu bedanya kita gitu. Yes. Lo sendiri kenapa milih TA duluan? Waktu itu kenapa gue TA duluan? Karena gue nggak mau kuliah gue keganggu. Karena gue udah kena duit. Nah kan, iya. magang pasti dibayar kan? Dibayar dong. Ada yang nggak tahu ada yang dibayar, ada yang nggak dibayar nggak sih? Dibayar knowledge ya? Dibayar knowledge mungkin ada juga. Ya gitu. mungkin aja. Tapi gue nggak mau si kuliah gue terganggu karena gue udah kena duit duluan nih. Terus lo milih TA-nya apa? Kalau gue dulu milih TA-nya Science System. Science System. Di Kampung Betawi mana tuh sebut Setu Babakan. Setu Babakan? Yes. Kenapa mesti ke situ dan kenapa mesti Science System? Karena dulu tuh pelajaran soal Science atau Science System di kampus kita tuh cukup berat sih, Tok. Dan emang dosen pembimbingnya itu termasuk lah dosen killer pas lo nyidang. Jadi gue mending cari topik dan pembahasan yang ribet di awal, ya biar gue diabisin di awal, tapi gue sidangnya enak. Oh, jadi maksudnya lo milih desain lagi, dosen pembimbing yang killer supaya dia nggak nyidang lo? Itu iya, jadi udah dosen pembimbingnya killer, pembahasannya pun termasuk detail dan ribet. Oh, karena jadi, terukur banget ya? Iya, sistematis banget. Jadi emang gue nyari yang serumit itu, biar sidang gue seenak itu. Oh, kayak gitu. Jadi emang nggak banyak yang bisa ditanya atau gimana sih maksudnya? Kurang lebih, nah gue nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu tuh pas kita tuh ilmu soal science system tuh nggak terlalu dikulik banget. Kita lebih ke branding waktu itu. Lebih banyaknya gitu lebih ya? Banyak ke branding ya. Padahal sebenarnya kalau kita pelajarin science system itu adalah ilmu yang sama yang lagi marak sekarang nih, UI UX kan? Iya, mirip iya. Kan? Mirip journey-nya. Kalau UI UX kan di journey di dalam digital gitu lah ya, secara apps atau misalnya di website. Kalau ini lu bener-bener di tempat fisik gitu kan? Iya, di tempat umum bisa, di hotel bisa, kayak gitu. Iya. Nah dulu tuh gue ngambil di Setu Babakan. Kenapa di situ? Kenapa Setu Babakan? Berantakan banget signage-nya. Bukan, satu dia nggak punya signage, padahal dia kawasan wisata. Oke. Dua, deket rumah. Oh iya, jadi pertimbangan juga sih. Iya, dulu kan gue mempertimbangkan lah, maksudnya gue kan pasti akan riset bolak-balik rumah, kosan, tempat TA gue. Jadi gue nyari yang, oke, rumah gue deket, tempat TA gue deket. Jadi gue nggak akan ngeluarin banyak biaya di situ. Oh, karena untuk TA juga kita biayanya cukup gede ya, apalagi kan lo mesti ada display kan berarti. Nah, bener-bener dulu sih TA kita tuh ada displaynya sih. Kayaknya emang semua di, ya. DKV atau desain grafis harus ada displaynya gitu. Karya akhir ya. Dulu sih gue bukan ngeprint sih, gue nyetak akrilik. Tapi yang mini aja, nggak yang segede gaban itu. Oh, di scale down berarti. Iya, untuk ngasih tahu desain gue pas udah jadi nih 3D-nya seperti apa. Oke. Dan gue juga sempet dengar kalau misalnya TA kita itu nggak terlalu banyak yang ngambil jenisnya, judulnya itu, dosen cenderung tertarik ya sama pembahasan kita. Oh iya, soal signage ya. Jadi secara penilaian tuh nggak terlalu dibandingkan nggak sih? Setuju, betul banget. Kan? Dan apalagi karena gue TA duluan, nah angkatan kita tuh lebih banyak yang magang duluan. Nah ya kayak gue magang duluan. Iya, jadi kasarnya lawan gue tuh sedikit waktu TA. 70-30 kali ya perbandingannya? Nyampe nggak sih? Nyampe nggak ya? Kayaknya nyampe. Lumayan banyak sih yang magang duluan. Gue duluan. cuma berdua loh, Tok. Sama Karin. Ada teman kita namanya Karin. Oh iya, sidangnya cuma berdua? Gue cuma, maksudnya dari angkatan kita, itu yang gue deket sih
kita berdua doang. Dari circle pertemanan ya. Iya. Oh iya, sisanya sih magang. Sisanya magang semua. Iya. Nah kalau gue itu, kenapa magang duluan? Pertama memang gue pengen mempertebal knowledge duluan. Dan kedua itu gue belum menemukan judul untuk TA gitu. Iya, harus ini fokus tuh. Iya, jadi kalau misalnya memang lu pada nih yang nonton pengen ngambil jalur kayak Kania, pengen TA dulu, tapi belum kebayang apa yang mau dikerjain, mending jangan. Karena ngulangnya itu cukup capek ya. Wah, ada sih yang ngulang ya. Banyak juga yang ngulang gitu kan. Maksudnya nggak cuma di kampus kita, tapi lumrah terjadi gitu untuk ngulang TA gitu. Kalau ngulang magang hampir nggak ada. Emang ada ya? Lebih sedikit lah mungkin. Bukan ngulang magang. Nggak diterima magangnya mungkin. Nggak lulus. Iya, nggak lulus ya kan jadi ngulang kan. Ya ada yang nggak ngulang, males. Iya. Nah kalau gue itu, dan gue sendiri ngambil magangnya itu di apa ya, bisa dibilang tuh advertising agency. Karena memang gue cukup suka periklanan dan sudah nyemplung dari di dunia iklan tuh dari SD lah, TK SD gitu. Dari Tapi TK? Bukan sebagai desainer grafis. Bukan. Gue ya sebagai talent VO lah di situ. Cuma kalau megang toolsnya sendiri, Photoshop itu gue dari umur 6 SD sih. Iya, sama-sama dari SD. Dari Photoshop 7.0. Gue nggak tahu serinya, tapi yang pasti ada gambar apa mata. Bulu, bukan mata, bulu. Kalau gue ini mata tuh. Bulu apa? Cendrawasih. Bulu burung merak. Oh iya. Biru hijau. Bener. Pokoknya masih abu-abu lah interface-nya gitu, abu-abu terang. Nah, gue magang duluan di situ dan gue cukup kaget ternyata. Gue kan pede ya, gue desainer grafis nih gitu, masuk ke advertising agency. Dan ternyata yang gue bikin kaget itu komen-komen visual gue bukan cuma datang dari art director gue atau senior desainernya, tapi dari AE-nya, dari copywriter yang dimana mereka bisa mengkritisi karya itu dari yang cukup umum lah, kayak misalnya ini kok terlalu warm ya, kan kita juga diajarin ya teori warna gitu. Ini harusnya gue pengen ngangkat story yang yang happy nih gitu. Kenapa lo bikinnya terlalu cold banget ya? Terlalu sendu gitu. Kok ngambil fotonya yang ini sih kayak gitu sih. Dan gue ngambil di situ juga karena dunia digital, perdigitalan itu kan cukup baru. Jadi Densu Digital, gue magang di Densu Digital itu dia kan baru ada di 2011. Seingat gue 2011 ya. Walaupun Densu Indonesianya dan Densu Strat yang lain-lainnya udah lama gitu. Cuma itu emang divisi baru dan kayaknya nih kedepannya bakal gede nih, dunia perdigitalan bakal gede kan. Memang di angkatan kita kayak Instagram, Indofitgram, YouTuber itu kan baru lagi mulai naik-naiknya gitu. Ya. Lagi mulai naik-naiknya. Jadi kayak wah menarik nih. Tapi sorry Tok, kenapa Densu? Kenapa lo pengen magang di sana? Selain dia digital itu ya, yang tadi lo bilang dia baru. Emang nggak ada agensi-agensi digital lain selain Densu pada waktu itu? Ada Lowe, baca Lowe gitu. Terus ada juga Ogilvy segala macam gitu. Iya, Ogilvy, betul. Gua nggak memilih untuk ke Densu banget sebenarnya. Gua pengen di advertising agency, tapi kebetulan gue punya channel dari teman gue yang udah magang di situ. Bukan ordal juga sih. Jadi bisa dibilang dia lagi magang. Dia masih magang juga, cuma dari jurusan komunikasi. Jadi dia copywriter di situ. Dan dia tahu ada lowongan magang dan dibutuhkan tenaga magang di situ, jadi di kontak. Dan kebetulan gue kenal juga. Lo mau magang di sini nggak? Kayak seru banget gini-gini. Ya udah gue apply dan langsung diterima gitu. Syarat magang nggak terlalu susah juga sih menurut gue. Karena emang cuma nyiapin porto. Dan kebetulan gue kan waktu kuliah itu nggak ngambil porto dari tugas ya. Jadi gue banyak real client lah. Atau misalnya tugas dari kampus lain atau jurusan lain yang menurut gue itu adalah real case. Kalau misalnya tugas itu kan dibuat gitu ya. Jadi portonya cukup mumpuni dan gue langsung masuk ke situ. Gitu. Dibayarnya sih sebenarnya belum cukup gede ya, karena gue juga nggak terlalu bermasalah. Kantornya juga nggak jauh dari tempat gua, secara transport juga masih murah lah bisa dibilang. Dulu tuh pas kita masih anak kuliah lebih mikir ini nggak sih, pengalaman dan knowledge yang bakal kita dapet. Iya kan, belum mikirin duit banget sih dulu tuh. Dulu sih belum ya, walaupun juga pas ngelihat, oh ternyata sehari gue lupa berapa, kayak 50.000 deh. Oh kalau gue dulu per bulan.
Tapi setelah angkatan bawah yang magang itu langsung gede, 150 Per hari? Iya. Oh gede banget. Gede banget makanya. Cuma disitulah gua nggak terlalu terbuai sama duit Iya, jadinya. betul. Tapi cukup terbuai untuk langsung masuk sebenarnya ke dunia itu. Asik ya? Iya, selain asik, jadi enaknya kalau magang duluan itu, gua diajarin di sana tuh brainstorming, Iya. ada pitching klien Oke, kayak gitu. oke. Di situ ya sukarela banget lah, kapan lagi dapat kesempatan itu kan, kayak gitu. Nah, lu tuh pernah ada gini nggak? Aduh, udah enak lagi magang. Ntar aja kali ya. Pernah nggak sih lo ada kepikiran terbesit kayak gitu? Kebetulan enggak dari guanya sendiri, tapi resenya dari sana tuh kayak, Dito, langsung aja lah, ngapain TA, ini udah oke kok karya kamu, langsung masuk aja nih, udah disediain kursinya. Waduh ya nggak gitu juga lah. Gitu. Jadi emang, ya gue bargaining kayak, kalau emang gue di situ mumpuni, Ya, oke. sebisa mungkin gimana caranya lah biar kursi itu tetap kosong buat gue. Dan mereka mau ya? Untungnya mereka mau. Kan nggak semata-mata gue bisa langsung ngejaga kursi itu juga kan. Ya. Banyak lah faktornya, ternyata ada yang lebih bagus atau misalnya kelamaan keisi yang lain gitu. Jadi gue mensiasatinya dengan gue itu kan sangat suka digital imaging. Oh ya, di I. Dan kebetulan di sana itu bukan DI artis ya. Kebutuhan untuk digital imaging itu belum ada yang masuk tuh desainernya. Karena Art directornya ilustrasi bagus, DI-nya oke juga, tapi lebih sibuk untuk present segala macam gitu. Yeah. Untuk eksekutor kan ke senior designer dan desainer atau malah anak magang kayak kita kan. Emang ada berapa desainer di sana? Sampai nggak ada ini DI, belum ada. Di sana tuh desainer ada 2. Untuk sebesar itu 2 doang ya, cukup. Kan masih baru juga. Oh. Jadi di Densu Digital itu lebih fokusnya waktu itu di tim medianya, media placement segala macam gitu. Desainernya masih sedikit dan kebetulan gue magang bareng anak binus gitu, dan gue lebih menguasai di DI. Jadi ceritanya waktu itu sempat ada Halloween party. Kan kita magang 3 bulan ya? Iya, 3 sampai 4 lah. Ya 3 bulan. Intinya kan menuhin kuota jam kan ya? Kalau TA kalau magang. Oh iya benar. Jam. Dan pas mau selesai itu ada Halloween party. Halloween party itu terjadi sekitar beberapa hari sebelum gua harus selesai magang. Oke. Nah, kebetulan di situ di Halloween party bakal ada Pesta kostum. Nah, terus si bosnya kebetulan ada bos baru, dia bilang kostum yang paling keren dan banyak dapat likes di Facebook apa di mana gitu, kalian post, itu bakal gua kasih duit deh kayak gitu. Seru-seruan banget, benar-benar seru-seruan banget. Otomatis foto dong masing-masing. Iya. Dan gue di sana sering ngiseng juga, akhirnya gue yang kedapatan buat fotoin satu-satu. Gue punya filenya semua kan. Kemudian karena gue gatel, gue cropping semua, kurang lebih ada 32 orang kali ya. Capek banget. Iya, lumayan. Dan detail, gue bikin kayak movie poster, horror movie gitu. Nah, jadi di situ sekalian gue bikin jadi kenang-kenangan. Kan itu kurang lebih 4 hari. Gue nyetak di A1 apa A2 ya? Gede banget ya? Gede. A1 atau A2. Pas lagi resign langsung gue pajang. Dan di situ responnya lumayan sesuai sih sama yang gue bayangin, kayak, wah gila lu kapan sempat bikin ya, gue nggak pernah ngeliat lu bikin kayak gitu kan. Terus kayak, wah ini oke banget nih. Jadi mereka langsung secara nggak langsung karya gue itu yang jadi pajangan mereka itu kenang-kenangan bisa jadi porto juga kan. Iya benar. Selain porto yang mereka terima waktu gue apply. Karena mereka udah lihat lah kemampuan lo. Benar, dari waktu yang singkat, kualitas yang cukup oke, dan kan lumayan gede ya, jadi masih detail juga, jadi kayak oke nih gitu. Jadi ya udah ya, nih oke kan, tahan ya bangku gue, barulah gue TA gitu. Oke. Nah kalau gue beda toh. Nih gue enaknya nih toh, ini prosesnya untuk TA duluan. Karena teman-teman kita lain yang udah magang, ketika dia selesai, ada bangku kosong anak magang dong buat gue. Oke. Iya kan? Dan di sana lo bisa nanya teman-teman lo dulu, tempat yang itu oke nggak? Gimana? Oh, jadi banyak referensi. Banyak banget. Iya. Itu kayak gue sampai ada 5 orang tuh dulu tuh orang kan bingung ya, bingung mau magang di mana karena mereka nggak punya referensi. Tapi ketika sekarang teman-teman gue yang udah magang udah selesai, gue itu melimpah banget sih referensi. Akhirnya gue
tentuin satu lah tempat magang itu di Indigo, daerah Kemang. Magangnya nyari hantu. Enggak, Indigo. Signage Oh, emang juga. khusus signage? Signage dan branding. Lebih berat kemana? Lebih berat ke signage. Oke. Waktu itu tuh kayak teman kita ada namanya Rian, dia magang di sana, dia cerita lah, wah di sana seru, terus lo sebagai anak magang tuh nggak dianggap cuma bikinin kopi atau buat nge-cropping doang. Lo diajak juga untuk brainstorming dan developing dari signage dan logo, dan bahkan lo dikasih kesempatan buat pitching. Walaupun pitchingnya cuma di depan bos lo ya, tapi kan itu kan lumayan ya. Oh, jadi sesama desainer pitching konsep ke bos? Iya. Oh, oke. Jadi nice. gue satu kantor nih di Indigo. Nanti kita buat dokumennya, kita pitching di depan bosnya sebelum nanti itu dilempar ke klien. Oh, jadi dipilih gitu ya? Iya. Tapi itu memicu ini nggak sih, iri-irian gitu? Sama siapa? Ya kayak, anjir dia yang kepilih mulu nih atau gimana gitu? Enggak lagi. Enggak ya? Maksudnya sama desainer di sana. Kan bisa aja ada yang ambi banget lah ya, ambisius banget. Yang kan kadang nggak terlalu suka dengan sistem kayak gitu. Oh gitu? Enggak sih, kalau dulu tuh misalnya satu tim 3 orang. Misalnya gue, lo, dan si B. Nah kita rumbukin, kita bikin logo sendiri-sendiri. Ya udah itu yang nanti diajuin. Oh, jadi emang sebenarnya memang hasil pemikiran bareng gitu ya? Pemikiran bareng. Oh, oke. Dan gue sukanya berani untuk masukin karya anak magang untuk di-pitching ke klien. Oh iya. Maksudnya si bosnya kayak, Ya udah. berasa dihitung lah ya, diperhitungkan. Iya, gitu. benar-benar. Dan nanti kan biasanya klien ada feedback tuh. Benar. Nah itu jadi kayak, kenapa logo gue nggak kepilih? Mungkin karena si klien bilang ini kurang kita lah dari sisi bisnis mungkin. Oh, oke. Mungkin dia adalah hotel, tapi gue bikinnya hotel yang di pantai, bukan yang di tengah kota. Kan beda tuh feel-nya dari logo. Ngaruh ya? Itu ngaruh. Kalau logo iya, tapi dari signage juga Dari sana juga ngaruh dong. sangat ngaruh ya? Misalnya emang katakanlah hotelnya bintang 5. Interiornya glam banget. Wah, dia pakai warna hitam atau misalnya kayu-kayu yang bagus. Tapi kita bikinnya yang resort pakai batu. Itu kan aneh kan? Nah, itu di situ gue juga belajar. Gue juga belajar material. Yang paling susah adalah belajar hitung-hitungan. Ada hitung-hitungan. Iya, jadi buat teman-teman yang emang kuliah desain grafis menghindari hitung-hitungan agak salah sebenarnya. Iya, karena Ada. Seenggaknya harus bisa ngitung harga diri. Apalagi yang pas dia dicetak 1:1. Lo bikin size segini kelihatan gak dari jauh? Kayak gitu. Itu journey. Oh, nah yang tadi di awal Dito bilang agak sama dengan UI UX ya. Nah itu kita belajarin journey-nya. Kita pelajarin dari orang datang, orang belok, orang mau ke kamar. Itu kan gimana kita critical thinking kita untuk mikir, ini ditaruh di sini, bingung nggak ya dia? Gitu. Oke. Kayak gitu. Berarti kayak pencahayaan gitu ngaruh juga dong? Pencahayaan ngaruh banget kan. Ada yang pakai LED. Iya, pasti. benar. Pencahayaan, tinggi orang. Iya, itu. Berarti bisa sampai ke psikologisnya dong, misalnya kayak gua abis makan ngelihat signage tuh biasanya moodnya gimana? Atau misalnya gitu misalnya jangan di hotel deh, kayak di event gitu kan moodnya kan ini banget kan? Itu juga ngaruh ya berarti? Iya, benar. Seru juga ya signage ya? Seru, tapi ya itu lo perlu detail. Miss 1 mili aja itu mempengaruhi. Jadi pokoknya yang dulu sebelum masuk kuliah bilang ngindarin hitung-hitungan, enggak ada. Okay. Nah, jadi dari cerita kita yang magang ini bisa diambil kalau teman-teman untuk milih tempat magang itu, pertama mungkin dari segi reputasi kantornya. Iya. Reputasi perusahaannya yang kalian pilih itu seperti apa. Terus gimana iklim kerja di sana, bisa dilihat juga. Kalau masalah gajinya, duit magangnya itu kita serahin balik ke kalian sih. Iya, sebutuh apa kalian. Tapi menurut gua magang itu tujuannya bukan semata-mata dapetin duitnya sih. Gitu. Terus selain itu juga yang perlu diperhatiin saat magang, kalau emang udah ada cerita dari teman yang pernah magang di sana, dilihat lagi
bagaimana kita sebagai anak magang bisa dihargai di situ. Iya. Gitu. Nah, tapi cons-nya pas TA kan gue nggak ada informasi banget nih soal SignEdge. Beda dong sama lo yang udah magang. Nah, itu pas TA lo, berarti lo udah full banget tuh knowledge. Nah, serunya tuh gini. Kalau lo kan tadi akal-akalannya milih pembimbing yang killer yang cukup tajam dan critical thinking-nya itu dari critical thinking-nya. Sangat kritis. Kalau gua itu lebih cari topik yang kurang lebih dari dosen-dosen itu, asumsi gue ya, kurang menguasai. Oke, karena digital ini baru ya? Digital itu baru, jadi gue memang ngambil media promosi. Media promosi kan memang udah dari dulu ada lah ya. Iya. Tapi subjudulnya itu untuk menggunakan media digital. Kayak gitu. Jadi awalnya pengen rebrand, cuma ternyata begitu ditelaah lagi, brand gue ini, si tempat sekolah musik ini, cocoknya itu dibikinin media promosi. Rebrandnya tuh nggak terlalu penting lah gitu. Logonya udah pas lah ya gitu, kasarnya lah ya. Logonya gue ngerjain juga peremajaannya, tapi bukan jadi fokus utama pembahasan TA gue. Nah terus di situ gue pakailah ilmu-ilmu untuk media promosi dari tempat gue magang gitu. Udah mulai masuk ke sosial media, udah masuk targeting ads, udah masuk ke segala macam platform. Jadi begitu gue ditanyain, gue lebih menguasai kayak gitu. Cuma minusnya ketika memang sudah banyak orang yang memakai itu, untuk setiap statement saat TA itu kan harus didukung dengan literasi juga. Oh iya, buku-buku. Benar. Dan dunia digital itu belum banyak yang membahas tentang media promosinya gitu. Karena kan masih growing dan akan terus gitu ya, terus growing. Jadi yang gue gunakan itu, yang gue pakai adalah FGD. Karena dari tim media pun di Densu memang mereka pakai data data digital kan memang udah ada. Tapi sering juga mereka itu mengadakan FGD, Forum Group Discussion. Itu lebih kualitatif lah. Jadi data itu bisa jadi penguat gua, sementara untuk media-media dan media promosi lainnya itu gua pakai ilmu-ilmu dari Densu. Kayak gitu. Berarti untuk literasinya sebenarnya nggak apa-apa nih, nggak terlalu lengkap. Yang penting kan data dari FGD lo udah memumpuni banget nih. Diskus aja sama dosennya. Kalau gue gitu nggak apa-apa karena memang sudah terjawab. Gitu. Oh berarti TA lo bisa jadi acuan anak-anak dong? Angkatan bawah. Iya dong. Kan lo baru. Iya bisa. Gue nggak tahu sih, tapi setelah itu banyak nggak yang pakai media promosi karena kalau dosennya sekarang udah lebih lebih bersahabat dengan dunia digital, ya kalau kita ngemengnya nggak lebih reasonable dari mereka, ya kalah juga. Yang jelas saat TA itu menurut gue yang penting harus lawan mindset dulu daripada lu harus ngelawan pertanyaan-pertanyaan dosen gitu. Jangan pernah menyiapkan pertanyaan yang harus lo jawab gitu. Menurut gue yang harus disiapin adalah ini gue bawa satu konsep, gue yang paling ngerti. Jadi ketika dosen nanya itu, anggaplah memang mereka nggak tahu, yang memang pengen tahu. Jadi kita kasih tahu semuanya. Kayak pitching ke klien ya? Iya, kayak pitching ke klien, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nganggap, wah dosen itu tahu semuanya, ya memang iya. Dosen pasti kan secara jam terbang udah lebih lama dari kita gitu kan. Tapi ketika kita udah nganggap itu, kita udah lebih down duluan biasanya. Iya, karena kan yang tahu karya kita banget ya kita sendiri. Benar. Harusnya sih lo percaya diri sih dengan TA lo. Benar. Kayak gitu. Pede aja, jadi... Benar. Kalaupun salah, ya nggak apa-apa kan memang masih ada revisi juga. Iya, gitu. Setelah sidang ada revisi kok, tenang dan aja. Yang harus lo kuasai sebelum TA itu, satu memang pembahasan tentang skripsinya, TA-nya itu sendiri. Dan kedua itu public speaking-nya. Wah. Public speaking itu harus dikuasai banget. Itu yang gue kayak magang gue dapet nih. Tahu gitu. Ya tapi gue nggak nyesel sih TA duluan. Cuma itu kan pas ketika magang kita udah diajarin untuk ngomong kan. Diajarin untuk membela karya kita nih di depan klien. Benar. Lo harus bisa membedakan mana pertanyaan yang kira-kira itu bikin lo bingung. Kan emang kadang ada ya kayak dikasih pertanyaan yang waduh ini sebenarnya arahnya kemana. Pertanyaan menjebak ya. Yang penting tenang aja. Kalau lo emang nggak ngerti pertanyaannya, tanyain lagi ke dosen gitu.
Terus oh ternyata konteksnya ini. Kalau nggak tahu minta waktu buat nyari di materi lu kayak gitu. Terus kalau memang misalnya lu nggak ketemu juga jawabannya, harus bisa mensiasati bahwa ini tuh diskusi gitu. Iya, Ini iya. adalah lagi diskusi. Kita ngobrol dua arah. Iya, jadi kayak ini pembahasannya cukup menarik tapi saya belum tahu jawabannya atau gimana. Nanti akan saya lengkapi bla 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 Yep. gitu. Tapi jangan sampai kita langsung kelihatan bingung sih. Jangan sampai ngeblank juga sih. Karena yang gue lihat ya, penilaian dari TA itu nggak semata-mata dari visual yang bagus, walaupun memang dosen DKV kan ngelihat Visual. sepintas gitu ya dari etalasenya, Iya. wah ini udah menarik banget, tapi begitu nggak reasonable, jawaban lu kemana-mana, ditanya juga banyak gagap-gagapnya, itu bisa jadi pertimbangan untuk ngulang sih. Itu yang tadi dia bilang, desain yang bagus bukan berarti desainnya tepat atau benar. Iya, Iya. dan itu yang dosen juga lihat tuh dari situ. Gitu. Jadi udah mulai dapat nih gambarannya kayak gimana, mau TA dulu atau magang dulu. Sekarang kalau magang gimana tapi ya? Magang harusnya bisa sih ya. Udah ada beberapa kantor yang masuk juga lah ya. Yang kuliah yang tetap bingung sih. Iya. Magang harusnya juga tetap bisa. Yep. Nah, gimana pengalaman kalian selama TA dan magang untuk teman-teman yang udah pernah ngalamin? Coba bisa share juga di komen, bisa DM juga di IG kita @melekbareng supaya adik-adik kita yang mau TA dan magang bisa dapat gambaran yang lebih rigid lagi gitu. Atau ada dari kalian yang masih bingung nih mau TA atau magang duluan. Nah, nggak apa-apa, komen aja. Siapa tahu nanti juga bakal ada orang yang komen di sana dan bisa jadi diskusi yang menarik dan pertimbangan kalian akan lebih jelas. Iya. Yang jelas ketika kalian mau pilih tempat magang itu jangan sampai kerjaannya cuma fotokopi doang lah atau misalnya Bikinin kopi. Iya, itu ada loh. Itu terjadi di teman kita terjadi juga. sih. Gitu. Dan ketika kalian udah ngerasa kayak gitu, udah di luar dari tanggung jawab kalian sebagai desainer, harusnya berhak untuk minta stop di situ ya. Iya. Minta stop karena dari kampus pun juga harusnya bisa melindungi ya, kayak gitu ya. Atau misalnya ya udah ini magang yang ini buat nilai gua aja di kampus. Nanti gue akan ngulang lagi magang yang tempatnya lebih benar, itu juga nggak masalah sih. Ya nggak masalah juga kalau mau mundur atau misalnya nyari ilmu di tempat lain juga. Yap. Gitu. Sekian dulu dari kita. Kalau memang ada yang kurang atau mau diceritain lagi, kabarin aja ke kita biar kita bisa cerita di episode berikutnya. Oke. Dah.